kita akan membahas tentang aksiologi, sebuah cabang kajian filsafat yang berbicara tentang filsafat sebagai bentuk nilai, filsafat sebagai bentuk kegunaan, moral dan etika bagi manusia. Aksiologi ini sangat penting dalam kajian filsafat karena jika kita bicara ontologi, mencari tahu tentang hakikat, wadah, wujud, materi, dan objek alam semesta, dan semua benda dan makhluk hidup dalam alam semesta, gerak alam semesta. Di dalam epistemologi, kita memahami tentang bagaimana pengetahuan terbentuk, ciri-ciri pengetahuan seperti apa, struktur pengetahuan seperti apa. Jika dua hal ini saja yang digunakan dalam filsafat, maka manusia seperti kehilangan eksistensinya. Ilmu pengetahuan, realitas akan berdiri sendiri-sendiri, tidak memiliki korelasi atau hubungan dengan manusia. Maka dalam aksiologi, dia masuk untuk melihat keterkaitan antara realitas, pengetahuan, dan hubungannya dengan manusia. Aksiologi berusaha untuk melihat realitas dan pengetahuan dalam kaitannya dengan nilai atau moral yang diinginkan atau terbentuk dalam kehidupan sosial masyarakat maupun yang diinginkan atau terbentuk dalam hubungan antar individu. Secara etimologi, aksiologi berasal dari kata aksion atau aksios, bahasa Yunani kuno yang berarti nilai. Ada yang mengatakan kegunaan, lalu diikuti dengan kata logois, logos atau logoi, ilmu, kecakapan seseorang untuk membangun logika dan menyampaikan kepada orang lain. Dengan demikian, definisi dari aksiologi adalah suatu kajian filsafat keilmuan atau suatu kajian filsafat ilmu atau suatu kajian ilmu pengetahuan yang membahas tentang nilai, manfaat, dan kegunaan. Mengapa aksiologi ini merupakan salah satu cabang dari filsafat? Karena para filsuf atau ilmuwan atau manusia melihat bahwa pengetahuan itu harus memiliki esensi kegunaan bagi manusia sebagai subjek. Realitas yang dieksplorasi, realitas yang dideskripsikan, itu harus terkait dengan nilai di dalam diri manusia. Ada beberapa pertanyaan penting dalam aksiologi. Saya bagi dalam 3 kategori besar. Pertama, apa kegunaan dari pengetahuan? Dalam proses pencarian pengetahuan dan kebijaksanaan, dari zaman Sokratik atau Yunani kuno hingga sekarang, para filsuf atau ilmuwan selalu bertanya, proses mencari tahu ini apakah ada satu tujuan? Dan tujuannya itu apakah untuk manusia ataukah untuk memahami cara kerja alam semesta itu saja? Ketika tujuannya untuk memahami cara kerja alam semesta, bukankah itu dia memiliki nilai tertentu? Ataukah tujuannya untuk berguna bagi kehidupan manusia? Dan itu juga kan memiliki kegunaan tertentu atau nilai tertentu. Dengan demikian, proses mencari tahu, proses sanksi terhadap berbagai realitas, itu memiliki nilai, kegunaan, dan kemanfaatan. Pertanyaan pertama, apakah kegunaan dari pengetahuan itu? Pertanyaan kedua, bagaimana hubungan antara objek yang diamati oleh ilmuwan dan para filsuf dengan pilihan-pilihan moral subjek dari si pengamat? Misalnya, mempertanyakan tentang Tuhan, objek metafisik di luar sana. Apakah itu baik atau tidak? Mempertanyakan moral tentang
hukum alam semesta, apakah itu baik atau tidak? Apa itu benar atau tidak? Bertabrakan tidak dengan nilai-nilai yang sudah ada dalam konteks masyarakat tertentu. Jadi, ketika hubungan antara objek yang diamati dengan subjek, ada pilihan-pilihan moral di sekitarnya yang menjadi landasan, yang menjadi pengawal dalam melakukan proses pengungkapan kebenaran. Pertanyaan ketiga, bagaimana kaitan antara pengguna, user, setelah kita memperoleh pengetahuan, orang yang menggunakan pengetahuan itu, dengan moral manusia? Misalnya, kita mencari tahu tentang bagaimana cara kerja tubuh manusia, lalu ilmuwan atau seorang ahli dalam bidang kedokteran berdialektika sanksi terhadap cara kerja orang-orang tubuh manusia, lalu dia membelah atau membedah tubuh manusia. Tujuannya untuk memahami cara kerja organ tubuh manusia. Apakah ini sesuai dengan moralitas manusia ataukah tidak? Apakah ini berguna dan bermanfaat serta sesuai dengan moral yang kita yakini atau tidak? Apa kegunaan pengetahuan? Bagaimana hubungan objek yang diamati dengan pilihan-pilihan moral subjek? Lalu bagaimana kaitan penggunaan pengetahuan dengan moral manusia? Ini merupakan pertanyaan-pertanyaan aksiologi dalam mencari pengetahuan. Dalam perkembangannya, kajian aksiologi menurut Bramel, dia bagi menjadi 3. Aksiologi dalam cabang yang pertama yaitu etika, yaitu bagaimana manusia membangun moralitasnya. Ingat, moral itu dibentuk oleh manusia. Etika itu dibentuk oleh manusia. Moral sangat subjektif. Nah, menurut Bramel, ini kajian aksiologi untuk melihat bagaimana etika itu terbentuk. Etika dalam perkembangan filsafat Yunani kuno diperkenalkan pertama oleh Socrates. Nanti kita akan belajar setelah itu. Dalam perkembangan berikutnya, etika pernah dikuasai juga oleh agama. Dalam perkembangan berikutnya, etika menjadi bagian dalam masyarakat, yang mana ada keberagaman, mereka membentuk etikanya sendiri. Jadi, bagaimana sih moral itu dibentuk? Kajian yang pertama. Kajian yang kedua, estetika. Bagaimana ekspresi keindahan yang diungkapkan oleh manusia dalam realitas? Karena apa? Para ilmuwan, para filsuf meyakini bahwa realitas juga mengungkapkan unsur keindahan. Tidak hanya esensi hakikat dalam dirinya saja, tapi ada esensi juga keindahan. Kajian aksiologi yang ketiga menurut Bramel adalah sosial politik. Nilai kegunaan, nilai kemanfaatan, nilai kebergunaan ini ada dalam konteks sosial masyarakat. Masyarakat berbicara tentang ekonomi, masyarakat bicara tentang hukum, masyarakat bicara tentang politik. Bahkan ada etika sosial. Ini juga digumuli oleh para filsuf yang selalu berdialektika dalam kajian aksiologi. Perkembangan filsafat aksiologi yang terbesar adalah filsafat politik. Bagaimana manusia sebagai individu membentuk komunitas dan pada akhirnya dia membentuk sebuah negara. Aksiologi menjadi kajian yang menarik bagi perkembangan filsafat berikutnya. Kita membahas berikutnya adalah kajian yang pertama, etika moral. Kajian aksiologi yang pertama ini diperkenalkan oleh Socrates.
etika yang paling terkenal awal adalah eudaimonia yang diperkenalkan oleh Socrates. Dalam perkembangannya dikenal sebagai eudaimonisme. Supaya orang bisa bahagia, maka pengetahuan merupakan syarat utama. Menurut Socrates, tujuan dari manusia hidup adalah memperoleh suasana batin atau jiwa yang baik. Manusia ingin memperoleh kedamaian. Manusia ingin memperoleh kebahagiaan. Eudaimon, bahasa Yunani. Dan satu-satu cara untuk memperoleh kebahagiaan lewat pengetahuan menurut Socrates. Untuk itu, bagaimana etika manusia terbentuk secara individu masyarakat? Setiap individu dalam masyarakat berusaha keras untuk mencapai yang namanya suasana batin yang baik. Dan untuk memahami suasana yang batin yang baik itu seperti apa, maka pengetahuan menurut Socrates satu-satunya jalan untuk menuju kepada kebahagiaan. Saya selalu memberi contoh yang sederhana. Seseorang ingin memiliki atau menikmati makanan yang enak. Dia ingin puas merasakan kuliner yang sangat enak. Namun di dalam pikirannya, dia tidak memahami makanan apa yang enak. Rasa enak itu seperti apa. Lidah menikmati sesuatu yang nikmat itu seperti apa. Dia tidak memahami hal itu. Pertanyaan besarnya, bisakah dia menikmati kuliner atau makanan yang enak? Apakah dia suatu saat dapat menikmati makanan enak? Kata Socrates tidak bisa. Mengapa? Karena dia tidak memiliki pengetahuan. Dia tahu bahagia seperti apa, tapi dia tidak tahu secara konkret, secara spesifik kebahagiaan itu sendiri. Dan bahkan cara untuk menjadi bahagia. Dia tidak memiliki pengetahuan. Maka dalam etikanya Socrates, memiliki pengetahuan itu sangat penting supaya memperoleh kebahagiaan. Plato, muridnya Socrates, dia mengatakan bahwa untuk itu keutamaan merupakan bagian dari manusia untuk memperoleh kebahagiaan. Ada 4 keutamaan menurut Plato. Pertama, manusia itu harus tahu mana yang baik dan benar, mana yang salah dan tidak benar, mana yang harus dan tidak harus. Ini namanya keutamaan akan keadilan. Dia harus memahami hati nuraninya yang berbicara. Yang kedua, manusia harus memahami dirinya bahwa dia makhluk yang terbatas. Dia harus tahu diri memiliki keterbatasan. Untuk itu, sebagai ilmuwan atau cendekiawan atau filsuf, manusia harus memahami dirinya memiliki keterbatasan. Atau kata Descartes, semakin kita tahu sesuatu, banyak kita tidak tahu. Mengapa? Karena kita memahami sesuatu secara detail, secara spesifik, secara terperinci, kita akan mengetahui banyak turunan dari spesifikasi tersebut. Banyak rincian dari hal yang kita sudah ketahui secara sementara itu. Jadi, tahu dirilah kita bahwa untuk mencari kebenaran, kita adalah makhluk terbatas. Untuk itu, kesangsian harus dilakukan terus-menerus. Sikap tahu diri, itu adalah keutamaan manusia. Yang ketiga adalah keberanian. Jika kita memiliki pengetahuan, maka kita berani untuk mengungkapkan kepada orang lain. Tidak memiliki rasa takut. Berani mengucapkan tentang kebenaran.
Ini keutamaan untuk memperoleh kebahagiaan. Dan yang paling tinggi adalah keutamaan akan kebijaksanaan. Mampu melihat realitas sebagai satu bagian yang utuh, terintegrasi, menyeluruh. Bagian rendah keadilan dia bisa memilah-milah. Bagian kedua, dia bisa memiliki kerendah hatian untuk melihat dalam yang terpilah-pilah itu. Bagian yang ketiga, setelah dia tahu, keutamaan yang ketiga setelah dia tahu, dia berani untuk mengungkapkannya. Dan keutamaan yang terakhir adalah dia mampu memahaminya secara menyeluruh, terintegrasi. Sehingga muncul manusia yang bijaksana. Manusia yang bisa menuju kebahagiaan karena pengetahuan yang menuntunnya. Ini menurut Plato. Etika yang kedua di zaman pra-Yunani kuno juga ya, Yunani kuno atau pra-Sokrates ya, yaitu etika hedonisme. Etika ini diperkenalkan oleh Epicurus sejaman dengan Sokrates. Dia kagum dengan pemikiran Sokrates tentang eudaimonia, kebahagiaan, watak atau jiwa yang baik. Dia kagum dengan itu. Lalu dia buat sebuah pemikiran bahwa supaya manusia bisa bahagia, maka etikanya manusia harus memiliki kesenangan. Tahu apa kesenangan yang dia harus miliki. Hedonisme punyanya Epicurus yang berkembang pada zaman Yunani kuno atau pra-Sokratik ini sangat berbeda dengan hedonisme saat ini. Hedonisme Epicurus sangat meyakini bahwa kesenangan itu baik karena dia bisa menghantar pada jiwa yang baik atau bahagia itu. Namun, dalam kesenangan itu ada bentuk kesederhanaan dan usaha untuk memperoleh pengetahuan. Menurut Epicurus, manusia itu selalu memiliki keterbatasan, rasa lapar, rasa dingin, rasa takut, khawatir, dan lain-lain. Nah, untuk mengatasi hal itu, dia harus memahami kesenangan apa yang harus dimilikinya untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Rasa lapar itu harus diisi dengan kekenyangan. Sifat-sifat yang membuat dia kenyang. Makan. Namun sebelum makan, dia harus tahu makanan apa yang bisa mengenyangkan dia. Makanan apa yang bisa menambah nutrisi untuk tubuh dia. Makanan apa yang bisa memunculkan hormon-hormon dalam tubuh manusia untuk membantunya bekerja. Ini yang dinamakan sebagai hedone. Manusia memahami secara sederhana kesenangan yang bisa membuat dirinya kembali menjadi manusia yang utuh dan aktif. Jadi hedone dalam pandangan Epicurus tidak sama dengan hedonisme pada zaman sekarang. Pada zaman Epicurus, hedone itu adalah hidup sederhana dan upaya untuk memperoleh pengetahuan. Karena hanya dengan hidup kesederhanaan dan memperoleh pengetahuan, maka kita bisa memiliki jiwa yang baik. Dengan hidup yang sederhana dan memperoleh pengetahuan, manusia bisa memperoleh kedamaian dan mengatasi rasa takutnya. Contoh konkretnya seperti seorang anak kecil yang bermain air di sungai atau danau. Ketika dia mengamati titik loncat atau tebing yang lebih tinggi di pinggir danau atau sungai tersebut, maka dia mengajak teman-temannya, ayo kita loncat dari tebing tersebut yang letaknya di pinggir sungai. Dia bersama teman-temannya naik ke atas dan loncat kegirangan. Mereka turun ke bawah, masuk air, naik lagi ke tebing, loncat, turun ke air, masuk air. Mereka lakukan itu sampai mereka merasa lelah, pulang.
Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena itu kesenangan bagi mereka. Setelah mereka melakukan itu, ada kedamaian? Ada. Mereka pulang dengan wajah ceria. Tebing yang tinggi itu menakutkan bagi orang dewasa. Orang dewasa melihat anak-anaknya seperti itu akan khawatir. Tapi bagi anak-anak, itu kesenangan, itu kebahagiaan. Mereka mampu mengatasi ketakutan, meloncat dari tebing yang tinggi ke dalam air. Karena apa? Mereka tahu yang mereka jalani adalah sebuah kesenangan. Kita melihat anak-anak muda yang melakukan balap liar di jalan raya. Mereka kebut-kebutan. Tidak takut bersenggolan dengan pengguna jalan raya lain. Mengapa mereka lakukan itu dengan penuh keberanian, tidak takut celaka? Mengapa? Karena yang mereka lakukan adalah kesenangan mereka. Apakah berlebih-lebihan? Tidak. Yang penting ngebut, yang penting cepat. Inilah etika Epicurus yang mengatakan bahwa dengan mencari kesenangan yang sesuai dengan kebutuhan kita, maka kita dapat mengatasi rasa takut. Kita bisa merasakan kedamaian. Kesenangan menghantar manusia pada manusia yang damai. Manusia yang bisa mengatasi rasa takutnya dan bisa menjadi manusia yang utuh. Hedonisme seperti ini berbeda dengan hedonisme yang berkembang sekarang. Hedonisme yang mempertontonkan kekayaan, foya-foya, hidup mewah dan perilaku konsumtif. Hedonisme bentuk ini lebih pada hedonisme eksistensialis. Manusia merasa senang, merasa bahagia pada saat menunjukkan kekayaan, menunjukkan kepunyaan, kepemilikan, dan asetnya kepada orang lain. Dia akan senang. Dia tidak menjalani itu sebagai bagian dalam seperti anak kecil tadi, tapi menunjukkan kepada orang lain. Apakah miliknya atau hasil pinjamannya, yang penting dia menunjukkan kepada orang lain. Foya-foya. Itulah bentuk hedonisme pada era modern. Kajian etika berikutnya adalah utilitarianisme. Kajian ini membahas tentang etika normatif yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham. Menurut Jeremy Bentham, karakter dari sebuah objek adalah dia bermanfaat, berdampak, memberikan keuntungan atau kesenangan bagi kebahagiaan yang lain. Apakah orang lain ataukah objek yang lain. Sebuah objek itu dianggap berguna jika dia tidak merusak, tidak menimbulkan rasa sakit atau kejahatan bagi subjek atau objek lainnya. Bentham memperkenalkan ini untuk memberikan pemahaman bahwa realitas di sekitar kita dalam proses mencari tahu tentang realitas itu, dia harus memiliki unsur kegunaan, kemanfaatan. Objek itu memiliki unsur kegunaan atau kemanfaatan karena ada konsekuensi tindakan atau ada standar dari setiap tindakan yang dilakukan oleh subjek atau objek. Tadi di awal bahwa aksiologi dia berbicara tentang kaitan objek dengan pilihan-pilihan moral. Menurut Bentham, sebuah pengetahuan, sebuah definisi realitas dari objek itu, dia menjadi sebuah pengetahuan yang utuh jika dia berguna, bermanfaat bagi lingkungan, ekosistem sekitarnya, maupun bagi manusia. Menurut Bentham,
sebuah kajian filsafat, ia menjadi sebuah kajian yang benar apabila memiliki nilai kemanfaatan. Tindakan yang terbaik adalah memberikan sebanyak-banyaknya kebahagiaan bagi sebanyak-banyaknya orang. Itu adalah tindakan yang terbaik. Itu pengetahuan yang terbaik. Itu realitas objek yang terbaik menurut Bentham. Kajian etika berikutnya adalah pragmatisme. Pragmatisme berasal dari kata pragma, fakta, benda, atau sebuah pekerjaan. Pragmatisme ini berkembang dalam aliran filsafat karena ada bentuk dialektika yang mengatakan bahwa pengetahuan itu harus berguna bagi keberadaan manusia. Pragmatisme menekankan pada kepraktisan atau kegunaan ilmu pengetahuan yang dapat menjadikan segala sesuatu dapat dikerjakan secara baik. Jadi, sebuah bentuk meja itu tidak penting. Materi meja itu tidak penting, tapi meja itu berguna atau tidak, itu pragmatisme. Setelah dibentuk lalu tidak berguna, tidak ada unsur kegunaan, kemanfaatannya, maka sia-sia kita memperoleh pengetahuan. Pengetahuan itu tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak perlu diperoleh oleh manusia. Filsuf yang memperkenalkan pragmatisme secara baik adalah John Dewey, seorang filsuf pendidikan ya. Dia mengatakan bahwa pertumbuhan dalam kehidupan manusia itu adalah sesuatu yang akan terus berubah. Manusia dari anak-anak menuju pada remaja, menuju pada pemuda, menuju pada dewasa, dan menua. Ini pertumbuhan. Dan pertumbuhan ini ada karena ada proses perubahan. Untuk itu, dalam pendidikan, pertumbuhan adalah tujuan dari pendidikan. Membuat manusia berubah dari perilaku kekanak-kanakan menjadi perilaku orang dewasa. Ilmu pengetahuan, filsafat, kebijaksanaan itu berguna jika dia bisa mengubah. Jika dia bisa membuat manusia itu bertumbuh. Ilmu pengetahuan itu praktis jika bisa membuat manusia tahu tentang segala sesuatu dan bisa melakukannya. Pragmatisme sangat dekat dengan pendekatan vokasi di Indonesia. Pragmatisme menilai kebenaran berdasarkan tindakan keberhasilan, kepraktisan, dan kemanfaatan. Jika hal itu tidak bermanfaat, saya sulit menggunakannya, maka saya tidak akan menggunakannya. Saya tidak akan mempelajarinya. Bahkan saya akan membuangnya, menganggap sebagai pengetahuan yang sia-sia. Ada satu gambar menarik. Tujuan orang untuk kuliah di perguruan tinggi. Dua orang dalam gambar itu tujuan dari kuliah adalah memperoleh gelar sarjana. Sarjana ini apa? Sarjana ini adalah seseorang yang memperoleh pengetahuan berdasarkan bidang ilmu yang diambilnya. Topi sarjana itu ingin mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu secara mendalam, memiliki sesuatu secara holistik, memiliki sesuatu secara terintegrasi, yaitu pengetahuan. Itulah lambang sarjana, orang bijak, orang yang terus berdialektika untuk memperoleh kebenaran. Sarjana. Pengetahuan adalah objek yang terus dicari. Sarjana. Digambarkan
dalam gambar itu dua orang yang memperoleh topi seorang sarjana. Namun, ada satu orang yang tujuan dari dia memperoleh pendidikan tinggi adalah pragmatis, memperoleh ijazah. Karena apa? Ijazah ini bisa digunakan untuk melamar kerja. Ijazah ini bisa digunakan untuk menunjukkan hasil studinya, menunjukkan kompetensi yang pernah dipelajarinya. Sarjana itu tidak penting, yang penting ijazah yang digunakan untuk mencari kerja, untuk diperkenalkan kepada orang lain. Maka banyak orang lebih senang menggunakan gelar di akhir namanya untuk memberitahu kepada orang lain bahwa dia adalah seorang sarjana, dia adalah seorang master, dia adalah seorang doktor. Mengapa? Karena itu menurutnya lebih penting ketimbang pengetahuan yang diperolehnya selama studi di pendidikan tinggi ini. Tidak terlalu penting. Orang seperti ini adalah orang yang praktis, melihat pendidikan lebih berguna bagi kehidupannya ketimbang pendidikan itu berguna untuk pertumbuhan pengetahuannya, pertumbuhan cara pikirnya, dan pertumbuhan karakternya. Ini tidak terlalu berguna. Tapi untuk sebuah ijazah, itulah kegunaan dari pendidikan. Cara berpikir seperti ini cara berpikir orang pragmatis. Menurut dia, sesuatu itu akan kita pelajari jika dia praktis dan berguna. Contoh pragmatis yang lainnya yang positif adalah seperti kisah Steve Jobs. Dia memilih kuliah di pendidikan tinggi agar cara pikirnya berkembang. Dia bisa melakukan inovasi, memiliki banyak pengetahuan. Maka Steve Jobs, dia tidak sampai pada memperoleh sarjana. Dia sempat drop out dari studinya. Dia pindah-pindah beberapa program studi. Karena apa? Karena dia tahu yang dia cari pada saat berkuliah di pendidikan tinggi adalah pengetahuan, inovasi, peningkatan kecerdasan, dan karakter. Ini juga cara berpikir pragmatis. Melihat perguruan tinggi sebagai sumber belajar untuk memperoleh pengetahuan. Bukan hanya ijazah, bukan hanya nilai IPK kumulatif, dan lain-lain. Ini pun merupakan pendekatan pragmatis dalam melihat realitas. Berikutnya, etika terus berkembang, berdialektis. Apakah dia harus memiliki unsur kegunaan? Apakah dia harus memiliki unsur kepraktisan? Apakah etika itu harus membawa manusia pada dunia ideal kebahagiaan? Apakah etika itu berurusan dengan pola laku kesenangan manusia? Dialektis ini dilakukan di dalam kajian filsafat etika. Kajian aksiologi berikutnya adalah estetika. Estetika ini memiliki banyak bentuk dialektis juga. Yang pertama, yaitu diperkenalkan oleh Plato pada zaman Yunani kuno. Plato menolak yang namanya mimesis, tiruan bahasa Yunani. Mimesis adalah salah satu bentuk keyakinan di dalam diri seniman yang membuat tiruan dari alam. Menurut Plato, seniman ini peniru bentuk. Misalnya, membuat patung menyerupai wajah manusia, membuat lukisan, membuat puisi untuk menggambarkan realitas yang dilihatnya. Dalam negara utopia Plato
menganggap bahwa para peniru ini bisa membuat manusia kabur melihat kebenaran. Tindakan yang mereka buat adalah tindakan estetik, ekspresi manusia untuk meniru realitas di luar diri manusia. Tapi menurut Plato, ini membuat kabur terhadap realitas. Kita tidak tahu mana yang benar. Dalam negara utopisnya Plato, dia akan mengusir semua peniru. Supaya apa? Hanya orang-orang yang memahami dan mencintai kebenaranlah yang hidup di dalam kota atau negaranya. Hal ini bertentangan dengan Aristoteles. Menurut Aristoteles, tiruan ini membantu kita untuk memahami realitas. Dalam riset-riset sekarang, kita menggunakan sampling untuk melihat populasi. Sampling ini representasi dari realitas populasi yang lebih besar. Kita tidak bisa melihat dunia yang begini luas, tapi kita bisa melihat globe bentukan kecil untuk memahami bagaimana dunia ini bekerja. Menurut Aristoteles, mimesis adalah cara manusia untuk memahami realitas objek dunia ini bekerja. Estetika mimesis tidak hanya sebuah tiruan, tapi ini merupakan upaya manusia untuk memahami dunia ideal, dunia yang utuh, dunia yang pada hakikatnya dia berada sebagaimana keberadaan. Menurut seorang seniman Raphael pada sekitar abad ke-15, dia bilang untuk melukis seorang wanita yang cantik, maka dia akan melakukan observasi terhadap banyak wajah wanita untuk mencari bentuk yang cantik atau kecantikan itu sendiri sebelum melukis. Namun ketika dia banyak mencari, dia akan tahu bahwa dia menemukan hanya sedikit wanita yang cantik. Baik itu cantik secara wajah, proporsional, maupun cantik secara inner beauty, bijaksana. Hanya sedikit yang cantik. Bahkan ketika semakin mencari, dia mendapati bahwa manusia itu punya keterbatasan. Dan tidak hanya sedikit, tapi mungkin tidak ada yang cantik. Maka apa yang akan digunakan oleh manusia untuk menggambarkan wanita cantik itu? Maka dia akan memunculkan ide kecantikan dalam kepalanya, dalam benaknya, dalam otaknya. Berdasarkan hasil observasi dia, wanita mana yang dia gambar? Wanita yang dia gambarkan adalah wanita yang ada dalam benaknya atau otaknya. Dia tidak mampu mengambil salah satu wajah atau menggabungkan beberapa wajah untuk menunjukkan kecantikan seorang wanita. Menurut Raphael, ide dalam kepala ini merupakan hasil interaksi dengan observasi wanita cantik di luar sana. Dia tetap akan menggambarkan mimesis, tiruan dari wanita cantik di dalam kepalanya. Itulah ekspresi keindahannya manusia dalam mimesis. Estetika berikutnya, dalam objek-objek di luar sana yang berguna bagi manusia, ada seni yang bersifat fungsional. Dia tidak hanya estetik memiliki unsur keindahan, tapi dia juga berfungsi untuk mendukung kehidupan manusia atau alam semesta. Kita bisa melihat bahwa gunung itu indah dengan lekukan sudutnya yang proporsional, keselarasan warna, keselarasan letak-letak pohon, bebatuan, dan lain-lainnya. Itu adalah ekspresi keindahan dan fungsional. Mengapa? Karena gunung yang berada di luar sana adalah penyangga ekosistem alam semesta. Jika kita ke Toraja, kita akan melihat bangunan-bangunan Toraja yang indah. Kita akan lihat rumah-rumah Toraja yang menunjukkan bentuk yang berbeda, namun ada unsur estetiknya. Apakah rumah itu tidak ditinggali? Ada, digunakan
sebagai tempat tinggal, sebagai tempat tradisi, budaya masyarakat Toraja. Mereka aktif sehari-hari dalam rumah itu, aktif secara manusia, makan, minum, bertemu dengan keluarga, tapi aktif juga secara kultural di dalam rumah itu. Seni tidak hanya bersifat estetika, sense, perasaan, tapi seni juga bersifat fungsional. Gunung penyangga ekosistem, rumah tempat tinggal yang ada unsur estetik di dalamnya. Berikut, estetika juga bicara tentang keindahan dan keselarasan. Masa Aflarung di Eropa memunculkan banyak seniman yang melukis dengan warna, bentuk yang indah dan memiliki pesan-pesan tertentu. Menurut Agustinus, wacana keindahan adalah soal kesesuaian antara proporsi matematis di alam semesta. Pythagoras pernah mengungkapkan bahwa dunia ini merupakan susunan bilangan yang begitu indah. Agustinus mengatakan jika manusia mendapatkan cahaya ilahi lumen, dia bisa menggambarkan sesuatu dengan proporsi yang sangat tepat, dengan warna yang tepat, dengan bentuk yang tepat. Menurut Aquinas, ketika kita melihat sebuah karya seni, kita akan mendapatkan 3 hal. Keutuhan, bahwa gambar itu tidak terpisah-pisah, tapi satu. Keselarasan, warna, bentuk, garis, coretan, pahatan, dan lainnya. Dan kecemerlangan, glorifikasi, keindahan yang begitu luar biasa. Jadi kita tidak hanya mendapatkan keutuhan nilai yang di dalam lukisan, pahatan, atau bentuk tertentu sebuah hasil karya seni, tapi kita juga mendapatkan keselarasan di dalam dan juga keindahan secara utuh di dalamnya. Jadi estetika, kita berbicara tentang sebuah bentuk tiruan dari cara kerja alam semesta, sebuah bentuk tiruan dari objek rasio manusia, namun di dalamnya ada sesuatu yang berfungsi secara baik, berguna, dan juga menempatkan keselarasan dan keutuhan dalam keindahan. Itulah unsur dalam estetika. Dalam salah satu lukisan tentang bagaimana Adam diciptakannya, Vision of Adam, itu tidak hanya menunjukkan bahwa lukisan itu indah, tapi menunjukkan bahwa lukisan itu juga memiliki pesan. Tuhan digambarkan sebagai sosok laki-laki, patriarki. Di sekitar Tuhan itu digambarkan seperti rahim perempuan. Kalau kita lihat secara jelas dalam lukisan itu ya, rahim perempuan yang memungkinkan banyak manusia akan lahir dari bentuk ini. Dan ketika manusia tercipta, manusia pun sangat dekat dengan Tuhan, bersentuhan dengan Tuhan. Mengapa? Karena ide tentang Tuhan dan ide tentang manusia itu dalam benak otak manusia. Jadi manusia tidak terlepas jauh dari ide ketuhanan dalam lukisan Creation of Adam tersebut. Kajian aksiologi cabang yang terakhir adalah sosial politik. Pengetahuan itu berguna bermanfaat bagi masyarakat. Pengetahuan itu berguna bermanfaat bagi interaksi dalam masyarakat. Pengetahuan itu berusaha memahami perilaku-perilaku dalam masyarakat. Itulah aksiologi.
dari ilmu pengetahuan. John Locke, Thomas Hobbes berusaha mengembangkan filsafat politik yang mana menunjukkan pada awalnya manusia itu adalah individu yang mandiri, lalu memiliki keluarga, dan berupaya membentuk negara. Negara muncul sebagai leviathan menurut Hobbes yang melindungi seluruh warga negaranya. Lalu tanggung jawab warga negara menurut Locke memberikan haknya kepada negara. Tapi ada hak yang tidak diberikan. Hak hidup, hak kebebasan berbicara, hak memperoleh dan memiliki aset. Jadi ada hak-hak yang dilindungi oleh negara, tapi ada beberapa hak yang diberikan kepada negara, seperti bayar pajak dan lainnya. Tujuannya supaya negara mampu menjamin, melindungi hak warga negaranya. Ini menurut Hobbes, John Locke, dan teman-teman. Pada perkembangannya, muncul Rawls yang mengatakan bahwa dalam negara harus ada pembagian kekuasaan. Tidak hanya presiden sebagai kepala negara, harus ada hakim yang mampu mengadili, yudikatif. Harus ada wakil rakyat dan terus mengawal cara kerja presiden, legislatif. Dengan pembagian kekuasaan seperti ini, maka kita akan melihat kegunaan dari pengetahuan interaksi di dalam masyarakat. Pengetahuan itu berguna karena mengatur masyarakat. Pengetahuan itu berguna karena membuat manusia hidup teratur untuk memperoleh kebahagiaannya masing-masing. Dalam perkembangannya muncul Habermas yang mengatakan bahwa semua orang adalah individu-individu yang bebas dan bisa mengungkapkan pendapatnya. Ruang-ruang deliberatif terbuka, ruang-ruang dialektika terbuka. Negara harus menyediakan banyak ruang publik sebagai tempat dialog antar masyarakat. Hanya dengan begini, negara akan hidup. Manusia secara individu akan hidup. Setiap orang akan memiliki yang namanya pertumbuhan, perubahan hidup sebagai manusia. Seperti yang tadi dikatakan oleh Daly. Aksiologi adalah memikirkan manusia dalam lingkup sosialnya. Itulah kajian aksiologi dalam cabang sosial politik. Menurut Max Scheler, value, nilai, aksios itu memiliki tingkatan. Scheler membaginya dalam 4 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah adalah tingkatan kesenangan atau kenikmatan. Manusia memahami apa yang ia ingin makan untuk memuaskan rasa laparnya. Manusia memahami apa yang harus dilakukan untuk memuaskan keinginan dirinya. Misalnya bekerja, membaca buku, mengetik, dan lain-lain. Itu adalah hierarki nilai paling rendah. Hierarki yang kedua adalah vitalitas. Manusia memahami mana yang lebih utama, yang dibutuhkan oleh dirinya, yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Vital. Yang jika hal yang utama ini tidak diberikan, maka dirinya akan mati. Dirinya tidak akan berlanjut. Dirinya akan stagnan. Dia tidak sejahtera tapi miskin. Tingkatan ini tingkatan yang berada di atas manusia yang mencari kenikmatan saja. Dia melihat hal yang utama sebagai kebutuhan dasar manusia. Nilai yang utama sebagai kebutuhan dasar manusia. Tingkatan yang ketiga adalah spiritual, kejiwaan. Manusia mampu membedakan mana yang benar dan yang salah, mana yang baik dan tidak baik, mana yang harus dan mana yang tidak harus, mana yang memiliki unsur estetika dan mana yang tidak, mana yang berguna dan mana yang tidak berguna. Ini jiwa. Di dalamnya ada hati nurani yang membimbing manusia untuk menilai segala sesuatu, mempertimbangkan segala sesuatu. Ini tingkatan ketiga.
Setelah kenikmatan, vitalitas. Maka unsur spiritual muncul. Tingkatan yang paling atas adalah tingkatan absolutisme, kekudusan, keutuhan, ketuhanan. Menurut Skeller, pada tingkatan ini yang ada adalah kebijaksanaan, dunia-dunia ideal, nilai ideal yang ada, yang di dalamnya semua sudah terintegrasi, semua sudah utuh, semua sudah menjadi mutlak. Nilai yang berguna bagi masyarakat, pengetahuan yang berguna bagi masyarakat berada pada tingkatannya masing-masing menurut Skeller. Karena aksiologi itu merupakan alat kontrol bagi masyarakat dan juga alat kontrol bagi ilmu yang dicari oleh manusia. Dengan memahami aksiologi, kita bisa tahu bahwa ilmu itu berkembang untuk mendukung cara kerja alam, cara kerja lingkungan, dan cara kerja manusia atau tidak. Aksiologi menjadi titik penyeimbang bagi gerak ilmu pengetahuan dan gerak inovasi yang bergerak secara cepat. Dengan mendiskusikan nilai dari sebuah pengetahuan, maka kita melakukan kontrol terhadap kebebasan yang dimiliki oleh ilmu pengetahuan itu. Pertanyaan pentingnya yang sering didiskusikan oleh banyak orang, sains ilmu pengetahuan itu bebas nilai atau tidak? Jika dia tidak bebas nilai, maka inovasi akan jalan secara lambat. Mengapa? Karena saya tidak berani untuk membedah tubuh manusia, karena itu bertentangan dengan agama saya. Saya tidak bisa berdiskusi tentang objek tertentu, karena itu bertentangan dengan moral saya. Saya tidak bisa menyentuh sesuatu dan bereksperimen terhadap dia, karena itu bertentangan dengan jati diri saya. Mengapa itu bisa terjadi? Karena dia tidak bebas nilai. Ada nilai agama mengintervensinya. Kita ingat, Galileo Galilei dan Kopernikus tidak berani mengungkapkan bahwa bumi ini bulat dan bumi yang mengelilingi matahari karena ada intervensi dari agama saat itu. Pada saat Galileo memaksa untuk memberitahu pengetahuannya tentang cara kerja alam semesta, dia mendapat sanksi dari gereja atau agama saat itu. Artinya ilmu pengetahuan tidak bebas nilai karena dikuasai oleh gereja atau agama. Tapi di sisi lain, kalau kita katakan bebas nilai, maka moralitas, kegunaan bagi masyarakat ini menjadi ancaman. Ini dua bentuk pertanyaan, satu pertanyaan yang dapat didialektiskan secara baik. Apakah ilmu pengetahuan itu bebas nilai atau tidak? Ada filsuf ilmuwan yang mengatakan ilmu pengetahuan itu bebas nilai pada saat dia berada di dalam ruang akademis, berada dalam universitas, berada dalam kajian-kajian ilmu pengetahuan. Di dalam universitas, di dalam lingkungan akademis, kita harus meninggalkan bentuk-bentuk intervensi yang berasal dari masyarakat. Kita bisa membedah organ tubuh manusia, melihat cara kerjanya. Kita bisa melakukan eksperimentasi yang mungkin melampaui moralitas. Karena apa? Proses pencarian kebenaran di balik realitas. Namanya pengetahuan. Di dalam lingkungan akademis, kita bisa berbicara tentang etika moral dengan berbagai perspektif dan pendekatan. Tanpa takut, jika saya berbicara tentang sesuatu hal, saya akan dibunuh, dibully, dan bentuk intervensi yang jahat lainnya. Tanpa takut. Ini hanya bisa terjadi kalau kita berada dalam lingkungan akademis. Maka universitas itu adalah
universitas atau perguruan tinggi itulah daerah otonom, mandiri, yang bebas dari intervensi apapun. Sehingga dia bisa terus melakukan inovasi. Namun, jika kita keluar dari universitas, keluar dari lingkungan akademis, keluar dari dialektis ilmu pengetahuan, kita harus sadar diri bahwa kita tidak bebas nilai. Kita terikat dengan orang tua, sanak saudara kita. Kita terikat dengan nilai kekeluargaan. Ada intervensi orang tua terhadap pilihan-pilihan moral, pilihan-pilihan rasional kita. Kita terikat dengan masyarakat, ada intervensi agama, intervensi sosial terhadap pilihan-pilihan moral, pilihan-pilihan terhadap tindakan kita. Jadi pada saat kita keluar dari lingkungan akademis, lingkungan universitas, dialektis pengetahuan, kita harus sadar ada tindakan-tindakan tidak bebas yang akan mengintervensi pengetahuan yang akan kita berikan. Untuk itu, seorang ilmuwan, seorang filsuf, seorang pemikir mendalam harus cerdas menempatkan diri. Ketika dia masuk laboratoriumnya, dia bebas melakukan eksperimentasi, bebas melakukan inovasi, bebas mencari tahu tentang realitas yang ingin diketahui. Tapi ketika dia keluar dari laboratoriumnya, dia menjadi manusia yang terikat dengan moralitas, etika, dan intervensi sosial. Dia harus hati-hati dalam bertindak, karena ketika di luar laboratorium, nilainya tidak bebas lagi. Ada intervensi-intervensi yang membuatnya harus bertindak sesuai dengan keinginan orang lain. Untuk itu, tempatkanlah ilmu pengetahuan sebagaimana tempat di mana dia berada. Realitasnya, ilmu pengetahuan harus bebas nilai. Tapi pada saat dia digunakan oleh masyarakat, ilmu pengetahuan itu harus berinteraksi dengan etika dan estetika yang berkembang di masyarakat. Disinilah aksiologi berguna. Disinilah aksiologi menjadi alat kontrol bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Aksiologi adalah kajian filsafat yang menarik untuk diskusikan, kajian filsafat yang melihat interaksi pengetahuan dengan manusia, melihat interaksi pengetahuan dengan nilai, melihat interaksi pengetahuan dengan kegunaan atau manfaat. Demikian topik kali ini. Kita akan bertemu dalam topik berikutnya.